ya waktunya kayaknya takutnya nggak dulu. Karena kemarin kita ada kuis, ada ini ya, bahas UTS itu udah 2 pertemuan sendiri tuh. Kuisnya 1 pertemuan, bahas UTS yang 1 pertemuan. Ternyata ini memakan banyak waktu. Ya, khusus hari ini kita belajar torsi aja. Jadi nanti 1 pertemuan ini kita beresin mengenai torsi. Nanti next di Seninnya kita coba mulai masuk ke tegangan yang sudah kita kombinasi dari seluruh tegangan yang kita udah pelajari. Ya, jadi nanti hari Senin, Jumat, dan mungkin Senin lagi kita belajar mengenai principle stress yang di situ kita sudah menggabungkan semuanya tuh. Jadi tegangan akibat normal, momen, lintang, termasuk torsi itu kita sudah libatkan jadi satu pembahasan analisa tersendiri ya. Setelah itu nanti kita belajar lanjutan. Ya, paling ya karena 8 pertemuan kayaknya mesti ada yang saya mesti kurang-kurangin gitu ya. Nah, untuk topik yang torsi ini sebetulnya nggak akan terlalu panjang, memang nggak perlu panjang gitu ya, karena pembahasannya nggak terlalu in detail gitu ya. Kenapa nggak terlalu in detail? Karena ini sebagai basic ini ya dulu aja, basic knowledge-nya dulu kepada teman-teman semua mengenai apa itu gaya dalam torsi, termasuk bagaimana menghitung tegangannya yang terjadi gitu ya. Nah, torsinya di topik dalam mekanika bahan ini yang akan kita bahas, kita hanya membatasi untuk suatu bentuk penampang tertentu aja gitu ya, karena kalau dibahas semua bentuk penampang yang bentuknya hampir unlimited itu topiknya jadi sangat panjang gitu ya. Jadi di sini kita hanya fokusnya untuk membahas dari gaya dalam torsi pada penampang yang bulat aja ya. Jadi yang pinggirnya yang tepiannya itu rounded ya, entah bulatnya pejal atau solid, atau yang bulatnya ada rongganya yang kita sering sebut sebagai penampang pipa gitu ya. Jadi hanya dibatasi 2 bentuk penampang itu aja. Bentuk selain itu out of scope dari kuliah kita di mekanika bahan, karena banyak hal lain yang mesti didetailkan lebih rumit, dia lebih kompleks ya. Jadi kita ini hanya sebagai basic knowledge-nya, kalian mesti pahami yang kita pelajari di semester ini hanya terbatas untuk yang rounded bentuk-bentuk penampang yang bulat ya, hanya yang bulat. Jadi nanti kalau di kuliah lain misalkan kalian ketemu ada penampang yang bukan bulat, yang non circular, terus kalian menggunakan teori atau rumus atau formula yang kalian ketemu di sini, itu jangan dipakai ya, itu tidak valid ya, tidak valid. Jadi yang kalian pelajari ini hanya untuk yang penampangnya bulat aja ya, entah itu bulat pejal atau bulat rongga. Nah, sebelum kita bahas sampai ke tegangannya, tentunya kita mesti tahu dulu nih gaya torsi itu kayak apa ya. Gaya torsi itu kayak apa, karena di statika ya mungkin baru kita sebutin tipis-tipis, tapi belum sampai kita hitung-hitung gitu ya. Nah, jadi di sini kita memulainya dengan menghitung atau mengenali gaya torsi dan gaya dalamnya ya. Jadi secara sederhana ilustrasi torsi itu yang paling mudah kita pahami ya, seperti kalian menggunakan screwdriver itu, kalian memutar si obengnya atau screwdrivernya sehingga skrunya atau skrunya bisa masuk ke dalam gitu ya. Biasanya lazimnya kita muternya ke kanan gitu ya, searah jarum jam sehingga dia akan masuk. Kalau kita anti clockwise, dia akan undo the screw, dia akan keluar lagi skrunya ya. Nah, yang peristiwa yang kita lakukan terhadap si screwdriver ya, itu adalah kita memberikan gaya torsi ya. Jadi gaya torsi itu adalah putaran atau rotasi atau momen yang arahnya itu mengelilingi si batangnya ya, mengelilingi batangnya. Jadi kalau ini adalah balok ya, anggaplah ini sebagai balok ya, maka begitu kita beri gaya torsi, berarti kita memberikan gaya yang arahnya mengelilingi si baloknya, entah itu melilingnya begini atau begini ya. Sehingga akibatnya apa? Kalau bendanya kita berikan momen yang memutari si suhu batangnya atau suhu bendanya, ya bendanya akan berputar mengikuti arah putaran ya, seperti screwdriver ini kan. Jadi muternya bisa begini atau begini ya. Kalau salah satu ujungnya kita tahan, ketika kita putar, maka terjadi apa? Bendanya akan tertwist gitu ya, terpilin gitu ya. Kalau kalian lihat kalian punya baju, kalian celupin kain, kalian peras gitu ya, itu kan terpilin. Nah, itu behavior yang akan terjadi pada balok ataupun kolom ataupun apapun benda yang diberikan
gaya torsi. Ya spesifiknya kita sudut pandangnya terhadap benda yang penampangnya bulat tadi ya, yang penampangnya bulat. Ya, itu adalah momen torsi. Nah, kalau suatu benda dikasih atau suatu balok batang itu diberi gaya torsi, ya pasti akan ada gaya dalam yang terjadi. Ya, gaya dalamnya berupa gaya dalam momen torsi juga, gitu ya. Gaya dalamnya berupa gaya dalam momen torsi juga. Ya, dan kita coba lihat ilustrasi ini. Ya, saya punya satu buah batang gitu ya, yang dimana batang ini mengalami ada dua buah gaya notasinya sebutlah namanya T1 dan T2. Ya, kedua gaya ini itu adalah gaya torsi. Ya, gaya luar ya, ini saya belum ngomong gaya dalam, ini gaya luar. Ya, gaya luar torsi. Jadi kalau ini membayangkan arah panahnya ini dia torsinya tuh ke sana ya. Ke sana. Ya, kalau yang ini torsinya ke sini. Ya, jadi ini kalau dianggap ini sebagai tumpuan jepitnya, ini batang cantilevernya di bagian yang titik apa ya namanya? Nggak ada nama ya, pokoknya titik A deh gitu ya. Titik 1 bendanya saya kasih gaya torsi, saya pelintir ke sana. Ya, yang di sini saya pelintir ke sini. Kalau saya membayangkan berarti dia terpelintir dua arah yang berbeda ya. Dari sini ke sini dia pelintir ke sana. Bagian yang sininya dia dibalikin ke arah T2-nya ya. Karena arah pelintirannya pasti mengikuti arah gaya torsinya. Ya, bisa membayangkan ya seperti kalian kalau tadi screwdriver itu. Kalau kalian putarannya ke sini berarti menyebabkan obengnya berputarnya ngikutin arah dia. Ini juga sama. Kalau di ujung sini diberi gaya torsinya ke sini, maka benda yang di sini akan bagian yang sini akan terpelintirnya ke sini gitu ya. Yang ini terpelintirnya ke sana. Yang titik ini karena ini tumpuan berarti haruslah dia diam ya. Ya, dia nggak akan bergerak ya. Ini penahannya, penumpunya gitu ya. Atau mungkin jepitnya itulah ya. Karena kalau di konteksnya momen kan berarti ada jepitnya nih yang menahan si torsinya. Ya, nah akan lebih mudah kalau buat saya atau biasanya ya pada umumnya kalau kita melihat torsi akan lebih mudah kalau kita menggambarkannya dalam bentuk panah vektor seperti ini. Karena apa? Untuk beberapa bentuk penggambaran yang bentuknya seperti ini terkadang ya ini bukan berarti selalu, terkadang ada entah kenapa orang yang bisa punya persepsi berbeda mengenai arah panah ini. Ada yang menganggapnya ini itu panahnya itu ke sini. Jadi kalau tangan saya ini tuh masuk keluar. Tapi ada juga yang orang melihatnya, oh enggak ini kayaknya ke sini deh. Nah, hal yang bisa mispersepsi itu kita pengen hindari tuh. Ya. Karena penggambaran cuma sekedar memberi tanda lengkung ada panahnya itu kadang suka bisa bikin tadi ada dua posisi. Ada yang menganggapnya muternya ke sini. Ada yang menganggapnya muternya ke sini. Nah, supaya kita hindari perbedaan persepsi itu lebih baik ya. Putaran torsinya kita nyatakan dengan bentuk panah vektor. Ya, panah vektor kita udah pernah belajar ya. Dua arah panah itu adalah jempol kita ya. Jadi kalau panah vektornya begini, itu berarti jempol tangan kita ikutin arah panahnya, 4 jarinya itu adalah putarannya. Ya, sehingga kalau kita nyatakan torsinya dalam bentuk vektor, panah 2 ke kiri itu atau panah 2 ke kanan, kita yakin pasti bahwa ini arahnya pasti begini. Ya, yang ini pasti begini, gitu ya. Jadi nanti berikutnya pun akan lebih nyaman buat saya untuk menerangkannya dalam wujud vektor seperti ini. Ya, meskipun ya bisa aja saya tampilkan dalam bentuk simbol seperti ini, cuman ya saya juga nggak tahu, kadang ketemu sering beberapa orang yang punya nggak tahu kenapa. Ada yang menganggapnya ini kok putarannya kayak ke sini, ada yang menganggapnya ini putarannya kebalikan ya. Ayo dong, nggak tahu. Ya karena bisa orang bisa melihatnya ini kayak panahnya itu kayak dari sini ke dalam terus baru keluar gitu ya. Tapi ada yang bilangnya ini dari luar baru masuk ke dalam. Atau itu kadang orang ada yang punya cara melihatnya berbeda-beda dan itu bisa jadi misleading kan kalau sampai satunya bilang A, yang satu bilang B. Padahal yang benar yang A misalkan, yang B-nya kasihan dong ya, dia jadi salah persepsi. Jadi lebih baik dinyatakan dalam vektor aja, ya. Jadi dinyatakan dalam vektor. Jadi ini nanti mungkin akan sering saya tampilkan, ya. Walaupun kadang juga mungkin saya tampilkan seperti ini atau saya bisa tampilkan double langsung begini ya, supaya betul-betul
menerangkan arahnya itu kemana, ya. Gitu ya. Jadi nanti akan saya bisa nyatakan dalam bentuk vektor. Nah, dari kasus yang ini, ya, contohlah ini ya, angkanya di titik 1 itu ada gaya luar torsi sebesar 40 Nm. Karena ini momen, jadi satuannya sampai momen tuh gaya jarak, gitu ya, Nm. Di titik 2 di ujung paling kanan tuh dikasih gaya torsi 10 Nm. Nah, pertanyaannya karena ini kita mau menghitung statikanya terlebih dahulu, ya, berapa sih reaksi yang mesti ditahan oleh si jepit yang di kiri itu? Ya, let's say namanya Pak A, kalian itu nggak ada namanya sih. Berapa sih reaksi torsi yang mesti ditahan? Nah, cara memahami kasus torsi ini mudahnya, gitu ya. Seperti kalian membayangkan aja ya, mudahnya seperti membayangkan ini seperti seolah-olah saya gaya horizontal, seolah-olah. Ya, padahal ini torsi ya, cuma ini karena kita tampilannya dalam bentuk vektor, ya mungkin kalian bisa menganggapnya seolah-olah ya, seperti kayak melihat susunan gaya-gaya horizontal. Ya, sehingga kalau di titik 1 ada vektor arahnya ke sana 40, di titik 2 ada vektor ke sini 10, maka di titik jepitnya atau penahannya, penumpunya, ini mesti menahan sejumlah reaksi yang nilainya mesti mengimbangi ini kan. Ya, kalau kita melihatnya memandangnya seperti kayak gaya horizontal kan bayangannya kayak sigma H sama dengan 0, bayangannya gitu ya. Tapi sebenarnya bukan sigma horizontal ya, itu sigma torsik ya. Sigma torsik sama dengan 0. Kalian bisa nyatakan bahwa kalau kita umpamakan arah reaksinya vektor yang ke kanan ya, berarti kalian bisa tulis atau kalian bisa bayangkan R dikurangi T1 ditambah T2 mesti 0. Ya, karena keseimbangan kan. Sigma torsinya bisa dengan 0, sehingga R-nya bisa kalian hitung secara sederhana dengan penjumlahan aljabar kayak tadi aja tuh ya, dapat tuh nilainya. Oh, ternyata si tumpuan jepitnya mesti menahan reaksi torsi sebesar 30 Nm ya, kalau ada gaya di sini T1 dan T2 sejumlah 10 dan 40. Ya, gitu ya. Ya, jadi ini kalau mungkin mau dituliskan dalam susunan bahasa matematisnya, sigma torsi sama dengan 0, ya itu berarti R dikurangi T1 ditambah T2 sama dengan 0, ya, R dikurangi 40 ditambah 10 sama dengan 0, atau R nya reaksinya itu sama dengan 30 Nm. Ya, sama seperti kayak kita menghitung reaksi di statika ya, yang untuk apapun gayanya, kalau yang kita umpamakan hasilnya positif, berarti arahnya sudah ada di sini gitu ya. Kalau hasilnya negatif, berarti mestinya kebalikannya. Ya, sesimpel itu menghitung reaksinya ya. Jadi bisa membayangkannya seperti kayak susunan gaya-gaya horizontal, boleh dianggapnya seperti itu. Ya, meskipun itu bukan gaya horizontal ya, itu torsi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak menghitung reaksi? Mudah ya. Nggak ada sesuatu yang tricky di sini, nggak ada ya. Jadi seperti hitung keseimbangan biasa aja. Nah, sekarang gaya dalamnya, ya, karena akibat dia diberi torsi, maka si batang bulat ini ya pasti akan menderita gaya dalam di setiap section-sectionnya, gitu ya, di sepanjang badannya dia merasakan ada gaya-gaya dalam. Nah, bagaimana gaya dalamnya yang terjadi, gitu ya? Nah, menghitung gaya dalamnya sama seperti statika aja ya, kayak kita kalau kita menganggap ini seperti gaya-gaya horizontal gitu ya dianggapnya, maka untuk mendevelop gaya dalamnya kalian buatlah potongan perhitungan gitu ya. Misalkan di antara dua gaya ini kita beri satu potongan ya, di antara dua gaya ini kita beri satu potongan, sama seperti kayak kita ngelihat potong-potong waktu statika tuh ya, entah itu gaya vertikal, horizontal, atau apapun gaya. Ya, ini juga sama. Kita berikan potongan, misalkan ini potongan 1, ini potongan 2, gitu ya. Nah, untuk potongan 1 nih, misalkan potongan 1 saya tulis di kiri atas ini ya. Potongan 1, ya, ini nggak ada nama titiknya, saya kasih nama dulu deh, A, B, C, ya. Potongan 1 dari A sampai B. Ya, terhadap potongan ini kalian mau meninjau free body diagram yang mana? Yang sebelah kirinya potongan boleh, yang sebelah kanannya boleh. Sama seperti kayak kita menghitung gaya dalam gaya-gaya yang lain, ya. Misalkan, mau lihat sebelah kiri ya, kayak biasa nih ya, saya tulis ya, lihat kiri.
Berarti yang dilihat adalah semua gaya di sebelah kirinya potongan 1, gitu ya. Kalau mau diberi dimensi boleh nih ya, misalkan ini ada dimensinya berapa? 1 meter 1 meter. Ya, berarti ini dari 0 sampai X sampai 1 meter, gitu ya. Dari 0 sampai X 1 meter, lihat kiri. Maka gaya dalam torsinya nilainya adalah, nah gini. Karena gini kita sudah nyatakan dalam bentuk vektor, ya, sehingga arahnya juga kita sudah tahu menggunakan aturan right hand rule-nya. Ya, kita melihat persamaan yang kita akan tulis di sini itu simply boleh kita asosiasikan seperti melihat gaya horizontal tadi itu. Ya, kayak gaya aksial. Jadi kalau gaya aksial dulu kita sepakatnya apa? Kalau ada potongan, panah gayanya menuju potongan, kita hargai pakai value negatif ya. Kalau panahnya menjauhi potongan itu positif. Ini pun bisa boleh kita lakukan seperti itu. Ya, bisa dan boleh kita lakukan atau kita terapkan ide yang sama ya. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri nih, gaya R-nya, gaya torsi R-nya ini vektornya ke kanan ya. Jadi bayang ini, oh ini kayak gaya horizontal, arah panahnya ke kanan nih. Ke kanan berarti menuju ke potongan kan. Kalau menuju ke potongan itu kita asosiasinya negatif, berarti ya di sini kita bisa tulis ini minus R atau min 30 Newton meter. Ya. Sesederhana itu cara menentukan besaran gaya dalamnya. Ya. Nanti yang di potongan 2 bisa lakukan juga hal yang sama. Potongan 2 itu dari B ke C mau lihat mana terserah ya. Kalau lihat sebelah kiri berarti kalian mesti lihat dua gaya ini ya, seluruh gaya di sebelah kiri potongan, atau lihat sebelah kanan hanya ini. Ya, dan saya karena kalian sudah lebih paham bahwa lihat gaya lebih sedikit lebih mudah hitungnya, ya silakan aja lihat sebelah kanan misalkan itu ya. 0 sampai X sampai 1 meter ya. Dari C ke B ya. Nah, besarnya torsinya dari C ke B atau B ke C. Kalau kita lihat sebelah kanan, lihat ya, panah vektornya ke kanan, berarti seolah-olah kayak menjauhi penampak, menjauhi potongan, ya, menjauhi potongan 2, sehingga kita beri dia harganya positif K2 atau positif 10 Newton meter. Ya, selesai nih perhitungannya. Jadi dari A sampai B gaya dalamnya konstan sebesar minus 30. Ya, dari B ke C gaya dalamnya konstan plus 10. Ya, kalau kita tuangkan dalam bentuk diagram, jadilah diagram yang ini. Gitu ya. Min 30 sama plus 10. Ada pertanyaan? Hitung gaya dalam. Yang membayangkannya kayak melihat gaya-gaya horizontal aja bayangannya. Ya, meskipun dia bukan gaya horizontal ya, dia torsi, tapi karena kita tampilkan seolah-olah mirip kayak gaya horizontal ya. Bedanya panahnya ada 2, atau kita sebutnya vektor. Ya, vektor momen. Oke. Udah ya cara hitung gaya dalamnya ya. Oke ya. Ada yang mau ditanya? Enggak ya? Jadi menghitung reaksinya relatif nggak ada suatu hal yang tricky. Gaya dalamnya pun sama. Ya, biasa aja seperti kalian sudah sering lakukan hitungannya, cuma bedanya ini wujudnya menjadi wujud vektor momen gitu ya. Karena ini bentuknya torsi sih, ya, bukan gaya horizontal wujudnya. Ya. Oke ya. Sebelum saya lanjutin ke pembahasan tegangannya, coba kita latihan dulu gaya dalamnya. Ya, tapi mungkin bentuknya kita buat ya lebih kompak dikit deh. Misalkan ya, saya punya 1 buah batang. Meter panjangnya, itu ya, ini sudah sendiri saya abaikan.
misalkan batang yang sepanjang 5 meter ini menerima gaya luar, ini gaya luar ya, yang saya gambar itu TPT, CTT itu gaya luar ya, gaya luar dengan arah yang berbeda-beda, torsinya yang nilainya juga berbeda-beda. Ya, pertanyaannya, coba hitungkan berapa reaksinya yang ditahan oleh tumpuan A, ya, tumpuan jepit di A, dan juga gambarkan diagram gaya dalamnya, gitu ya. Hitung reaksinya, hitung reaksi di A, dan gambarkan diagram gaya dalamnya, ya. Gambarkan diagram gaya dalamnya. Enggak, gampang ya. Bedanya gayanya bukan 2 tapi 3 nih, gitu. Itu aja sih. Gimana? Menghitung reaksi ya, nanti kalau kita membayangkan nih seolah-olah seperti gaya-gaya horizontal, seolah-olah ya, karena panahnya mirip seperti gaya horizontal ya, kita bisa menghitungnya dengan pertama umpamain dulu arah reaksinya kemana nih misalkan. Mau dimisalin misalkan, oh ya udah saya nggak tahu, saya coba aja misalnya ke kanan ya. Saya sebut namanya RA misalnya ya, reaksi di A. Ya, simbol lain kalian mau pakai silakan ya, nggak harus ikutin simbol saya R atau T gitu ya, terserah aja. Jadi saya bisa tulis dari persamaan keseimbangan torsinya, syaratnya mesti 0. Ya, saya susun aja ya. Saya baca dari kiri sampai kanan, yang arah vektornya ke kanan saya anggap dia positif, yang arah vektornya ke kiri saya anggap dia negatif. Jadi RA ditambah TB dikurangin TC ditambah TD, syaratnya mesti 0. Syarat keseimbangannya gitu bunyinya. Ya, atau RA ditambah 30 dikurangin 40 ditambah 10 sama dengan 0, sehingga RA-nya berapa reaksinya kalau kita dari penjumlahan sederhana ini? 0 ya. 0 Newton meter. Tuh, kalau 0 jadi artinya apa? Apa artinya? Boleh nggak reaksi itu 0? Nggak cuma konteksnya torsi ya. Kalau kita ngitung-ngitung disartikan dapat 0 reaksinya. Maknanya apa? Seimbang. Ya sebenarnya gaya SD udah seimbang gitu ya. Gaya SD sudah seimbang. Kalau itu tumbuhan saya hilangin, bendanya ya seimbang udah gitu ya. Ya nggak apa-apa, ini memang soalnya saya bikin tadi saya udah mikir angkanya supaya 0 aja. Ya, supaya kalian nggak kaget-kaget kalau misalkan ada kondisi begini tuh nggak apa-apa ya. R0 itu bukan jadi hal yang kok salah, enggak salah. Ya, artinya memang susunan gaya luarnya itu sudah balance sendiri nih. Nggak perlu ada yang mengimbangi 3 gaya ini ya untuk kasus ini ya. Ini memang sengaja saya set ini soalnya sama angkanya. Tapi apakah kalau reaksinya 0 terus artinya gaya dalamnya juga 0? Ya belum tentu gitu ya. Kayak karena gaya dalam bukan sama dengan reaksi gitu ya. Nilai gaya dalam itu bukan serta-merta dicerminkan dari nilai reaksinya ya, tapi ada juga pengaruh gaya luarnya ya. Jadi reaksinya oke 0, nggak apa-apa, reaksinya 0, berarti di sini seolah-olah jepitnya itu nggak apa-apain tuh, dia nggak kerja aja tuh, gabut ya, karena gaya-gayanya ternyata sudah imbang dengan sendirinya ya. Tapi gaya dalamnya kayak apa? Coba kita lihat. Kalau menghitung gaya dalam atau mendevelop diagramnya kayak statika waktu kita menganggap seperti gaya-gaya horizontal, kita hitung misalkan antara A dan B ya, karena ada 2 gaya meskipun di A-nya 0 ya. Saat kita bikin satu potongan ya di antara B dan C ya, karena dia ketemu gaya baru saya beri potongan C dan D pun demikian. Ya, jadi kita menghitung ya mungkin 3 potongan lah ya. Untuk yang potongan pertama sama kayak tadi ya, mau lihat kirinya boleh, lihat kanannya boleh. Mau pilih yang mana? Lihat kiri ya, karena dianggap gayanya lebih sedikit. Ya, dari 0 sampai X sampai 2 meter A ya. Gaya torsinya, lihat panahnya ya, kayak biasa ya kalau lihat sebelah kiri. Ya, ada panah gaya RA meskipun nilainya nanti langsung 0 ya. Jadi plus RA atau ya sama dengan 0. Oke. Jadi dari A sampai B torsinya 0. Ya. Lalu yang potongan 2 kita bisa hitung juga, mau lihat kiri boleh, lihat kanan boleh, mau pilih mana. Kalau lihat kiri semua gaya di sebelah kiri potongan 2 ya, termasuk RA dan TB dihitung. Kalau lihat sebelah kanan TC dan TD dihitung. Yang mana? Yang kiri atau
B sampai C ya. Ini kalau lihat ini kan berarti begini ya. 1 ya. Berarti torsi di BC nya kalau lihat kiri ada plus RA plus TB ya, atau 0 plus 30 atau 30 Newton kilonewton meter, satuannya kilonewton meter. Ya. 30 kilonewton meter itu di B sampai C atau di potongan 2 ya. Yang potongan 3 lakukan hal yang sama, mau lihat kiri boleh, lihat kanan boleh, mau lihat mana? Lihat kanan, berarti intervalnya gitu ya. Kanan 0 sampai X sampai 1 ya, dari B sampai C. Torsinya nilainya adalah yang kanan berarti apa? Plus TD ya, karena panah vektornya ya seolah-olah menjauhi potongan kan, kalau itu dianggap sebagai gaya horizontal, panahnya menjauhi gaya potongan dari jadi saya kasih positif. Jadi plus 10 kilonewton meter ya. Nah, itulah nilai-nilai variasi gaya dalam ya di AB, BC dan di CB. Ya, kalau kita tuangkan dalam bentuk diagram, jadilah bentuk diagramnya sudah bisa kalian bayangkan ya, karena angka-angkanya bisa dilihat dari A sampai B 0 ya. Saya gambar, saya timpa di soalnya ini. Dari B ke C nya 30 positif ya. Misalkan saya positif mau gambarnya ke atas boleh, kalian mau gambar ke bawah juga boleh, nyalain ya. Ini positif 30 Newton meter, kilonewton meter ya. Lalu dari C ke D nya positif 10 gitu. 10 kilonewton ya. Kita dapatlah ini gaya dalam atau diagram gaya dalam torsi di sepanjang balok ya. Jadi dari A ke B nya 0, dari B ke C nya 30 konstan, C ke D nya 10 km konstan ya. Gitu ya. Jadi meskipun reaksinya tidak bekerja gitu ya, atau tumpuannya tidak memberikan reaksi apa-apa, tapi di dalam batangnya sendiri ada gaya dalamnya ya. Di dalam batangnya sendiri ada gaya dalamnya ya. Kalau kita refer ke tegangan-tegangan yang sudah kita kenali, semua tegangan yang kita kenali sampai sekarang itu sumbernya dari gaya dalam ya. Jadi manakala ada gaya dalam, disitulah akan ada tegangan gitu ya. Disitulah akan terjadi tegangan atau terdevelop tegangan. Oke? Oh, itu yang TBC nya yang potongan 2 harusnya minus TB nya minus Oh, karena arah ininya ya, panahnya. Oh iya ya, betul betul. Oke, kita koreksi ya. Jadi ini kursinya balik nih ya, min sama plus ya. Oke. Ini ya, thank you. Nah, gitu ya. Jadi harusnya diagram kita menjadi lurus, turun dulu ke sini. Kalau kita menganggap negatifnya di bawah, ini positif, ini negatif ya, 30 km, 10 km. Nah, ya, kita koreksi ya. Mestinya di B sampai C itu negatif, yang di C sampai D positif. Oke? Ada pertanyaan apa ini? Udah ya gampangnya? Yang tambah kurang aja nih. Jadi ini momennya bukan momen yang kayak momen lentur tuh, gaya kali jarak gitu, enggak ya. Hitung gaya dalamnya mudah sekali, tinggal tambah kurang doang ya. Seperti membayangkan kayak gaya-gaya horizontal, membayangkannya ya. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke tegangan ya, dikit lagi nih ya soal gaya dalam. Memaknai ada tanda negatif sama positif ini kayak gimana gitu ya. Kalau kita ngomongin gaya aksial waktu itu ya, waktu di statika, kalau negatif itu kan berarti gayanya menekan
Ya, kalau positif berarti gayanya menarik. Kalau momen simbolnya ada yang senyum, ada yang cemberut. Ya, kalau yang cemberut berarti momen negatif kan, sisi atasnya tertarik, sisi bawahnya tertekan. Kalau yang senyum momen positif, bawahnya tertarik, atasnya tertekan. Nah, kalau gaya dalam kayak gimana nih? Maksudnya dia negatif dan positif, ya. Jadi maksudnya begini. Ini kalau saya bikin free body diagramnya ya, sembarang di sini ya, di potongan 2 deh, ya sembarang di potongan 2 sini. Ini berarti saya punya sekarang free body diagram begini. Ini titik A, ini B, ini potongan yang sedang kita lihat. Ya, di titik B-nya ada gaya berarti 30. Ya, ini TB, ini ada RA yang kebetulan juga 0. Nah, di titik potongan yang sedang kita lihat free body diagram ya di sini ya, di potongan free body diagram kita, gaya dalamnya itu tersebut di diagramnya negatif nih, ya negatif 30 konstan ya. Jadi di sepanjang B sampai C itu negatif 30 konstan. Jadi kalau kita gambarkan free body diagramnya di potongan sepanjang B sampai C ya yang kebetulan konstan, itu gaya dalamnya bentuknya vektornya begini ya. Ini adalah 30 kilonewton meternya. Ya, ini TB-nya tadi berapa? TB-nya itu 30 kilonewton meter, ini RA-nya 0. Ya, jadi memaknai dia negatif maksudnya apa? Kalau negatif itu berarti vektornya itu arah panahnya dalam tanda kutip ya, arah panah vektornya itu menuju ke potongan atau ke penampangnya. Ya. Sehingga kalau kita tahu bahwa arahnya begini, ya berarti gaya dalam ini akan menyebabkan si baloknya terpelintir yang mana? Ke sana ya, dalam ya. Jadi pada bagian portion yang B sampai C ya, si batang ini akan terpelintirnya arahnya ke dalam gitu ya. Bagian yang A sampai B karena dia 0, ya dia nggak kepelintir apa-apa ya, dia tidak mengalami pelintiran akibat gaya dalam, dia hanya ngikutin aja tuh ya, dia bergerak karena dia mengikuti adanya putiran di daerah B sampai ke belakangnya ya, tapi tidak dipengaruhi atau tidak disebabkan karena nilai gaya dalam tertentu ya. Sedangkan yang di B sampai C itu si bagian bendanya akan mengalami gaya dalam atau mengalami pelintirannya ke sana. Hal yang sama kita bisa lihat untuk bagian yang C sampai D ini. Ya, sekarang saya ambil potongan sembarang free body di sini, gitu ya. Nanti kalau untuk yang C sampai D, kalau saya gambarin, ini A, ini B, ini C, gitu ya. Lalu gaya-gayanya ini RA, ini TB, C-nya kemari. Nah, di potongan free body diagram yang saya buat ini, gaya dalamnya sebesar 10 plus. Berarti maknanya apa? Oh, di potongan gaya dalam itu vektornya arahnya ke sini ya. 10 km. Jadi bagian C dan D itu si bagian baloknya di sepanjang ini akan mengalami pelintiran arahnya ke sini. Ya, karena gaya dalamnya ke situ ya. Gitu ya. Jadi memaknai negatif positifnya kaitannya sama perilaku si batangnya atau baloknya atau strukturnya itu berarti dari sininya ya. Ini kalau negatif berarti panah dalam tanda kutip ya, panah vektornya itu menuju ke penampangnya ya atau ke potongannya. Kalau positif berarti menjauhi potongan. Ya, kalau dia menuju dan menjauhi kan beda arah putarannya ya, ikutin panah vektor. Gitu ya, memahami negatif dan positif. Oke. Nah, kalau ini gaya dalam dia memang semudah ini sih, nggak ada hal yang tricky di sini ya. Tambah kurang aja, nggak ada dikali jarak, nggak ada dikali lengan momen ya. Jangan kalian menganggapnya karena ini momen terus nanti RA dikali 2 meter, bukan ya. Ya, bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Karena ini arah momennya sudah searah dengan memutari batangnya ya, jadi nggak perlu kali jarak. Nah, sekarang bagaimana tegangannya yang terjadi kalau di setiap balok itu ada gaya dalam yang nilainya mungkin variasinya mungkin seperti ini ya, atau mungkin nanti contoh lain juga bisa berbeda ya. Kita bahas mengenai tegangan torsi. Ini udah ya, boleh saya next.
slide lembar kosong. Karena tegangan torsi, ya, tegangan akibat torsi. Saya langsung singkat di slide ini ya. Kalau mau lihat lebih detail, sebenarnya banyak cerita yang bisa kalian baca, kalimat-kalimatnya, penjelasannya detailnya di sini, gitu ya. Kenapa hidup ini sampai keluar rumus ya? Tapi mungkin terlalu lama kalau saya bahas ini sekarang. Ya, saya langsung fokus ke ini aja ya. Formula akhir ya. Formula akhirnya adalah tegangan torsi itu ditentukan oleh suatu formula yang dinyatakan sebagai berikut ya. Tau. Kenapa tau? Karena dia tegangan geser ya. Jadi simbolnya tetap sama seperti tegangan geser akibat lintang ya. Nilainya adalah besarnya gaya torsi. Ini ada penampang bulat ya. Penampang sirkular ya, bulat. Torsi dikali R dibagi IP ya. Apa itu pengertian masing-masing variabelnya ya? Taunya adalah tegangan torsinya, tegangan geser akibat torsi ya, atau disingkat tegangan torsi. Sedangkan T itu adalah gaya dalamnya ya, bukan gaya luar ya, ini gaya dalam, gaya dalam torsi pada penampang. Oke. Nah R, karena ini kita bahasnya penampang yang sirkular, berarti R itu maksudnya adalah radiusnya, radius atau jari-jari serat tegangan yang dihitung ya, terhadap pusat lingkarannya tentunya ya. Kalau hitung jari-jari ya, terhadap pusat lingkarannya atau titik berat lingkarannya atau penampang sirkularnya. Oke. IP-nya ini adalah besaran yang sudah lama sekali kita tinggalkan tapi sekarang kita pakai, yaitu momen inersia polar. Ya, momen inersia polar. Momen inersia polar. Ya, sudah lama kita nggak pernah nyebut inersia polar, nah sekarang muncul aja di sini, dipakai ya, di pembahasan torsi pada penampang bulat. Penampang sirkular. Nah itu adalah formulasinya untuk menghitung tegangan torsi ya. Jadi kalau saya punya penampang bulat, saya ada penampang bulat ini ya. Maka kalau setiap penampang bulat kan dia punya pusat lingkaran ya, atau titik berat ya, pusat lingkaran atau titik berat ya. Tengah dong ya. Nah ketika si penampang ini, ya ini penampang ya, ini penampangnya ya, ini penampang. Ketika si penampang ini menerima gaya dalam torsi, yang gaya dalamnya sumbernya dari mana? Ya dari hitungan statika kita ini kan. Ada yang min 30, ada yang plus 10, or even ada yang nggak terima gaya dalam gitu ya. Oke, berapapun nilainya deh, gitu ya, berapapun nilainya, ketika dia mengalami gaya dalam torsi, maka pada penampang ini akan terjadi tegangan torsi nih, yang ditentukan dari persamaan T kali R dibagi IP. Ya, kalau ini penampangnya let's say punya diameter tertentu lah ya, sebutlah namanya D aja deh gitu ya, diameternya berapapun nanti nilainya. Maka nilai inersia polar untuk penampang sirkular seperti ini apa, ingat nggak? Inersia polarnya apa? Rumusnya apa? Kalau inersia polar pada penampang bulat, inersia polar itu kan IX tambah Y ya. X-nya apa, Y-nya apa, ditambahin berapa? Kalau penampang bulat apa ya? Ingat ya? Seper di ChatGPT ada nggak ChatGPT? Apa? Seper 32 Pi kali D pangkat 4 ya. Sepertiga 2 Pi kali D pangkat 4 ya. Atau mungkin 1/2 Pi R pangkat 4. Iya benar ya, 1/2 Pi R pangkat 4. Ya itu inersia polarnya kan, untuk penampang bulat. Benar nggak? Benar nggak Des? Di Google sama kan? Inersia polar lingkaran gitu. Sama ya, kalau ini dalam diameter ya koefisiennya 1/32. Kalau kalian mau dalam jari-jari
mestinya jadi seperdua PR pangkat 4. Terserah lebih suka yang mana lah ya, mau lebih suka pakai jari-jari boleh, mau lebih suka pakai diameter juga sama ya. Ya, jadi inersia polarnya kalian tentukan dari rumusan itu ya, tergantung berapa nanti nilai diameternya atau berapa nilai jari-jarinya ya, jari-jari kan setengah diameter. Nah, tegangan yang terjadi pada penampang ini seperti apa variasinya sih ya? Maka mari kita lihat nih ya, di formulasinya ini yang angkanya akan konstan di penampang ini itu adalah IP-nya dan T-nya. Ya, karena gaya dalam torsinya kan ya segitu-gitu aja nih. Di penampang ini misalkan tadi minus 30 ya minus 30. Ya, kalau tadi ada yang 10 ya 10. Nilai IP-nya juga selalu segini-segini aja. Ya, karena penampangnya ya ini aja kan di penampang ini. Ya, nggak akan ada nilai IP yang nilainya berbeda orang penampangnya 1 biji begini ya. Yang bisa berbeda adalah nilai R-nya, karena R-nya itu tertulis ini adalah jari-jari dari serat tegangan yang dihitung terhadap pusat lingkaran. Ya, jadi maksudnya R itu adalah begini. Kalau kita mau menghitung tegangan di sini, yang saya titik-titik ini, maka kita mesti tentukan dulu berapa sih jari-jari dari garis titik-titik ini terhadap pusat lingkarannya. Ya, jadi ini berapa, gitu ya? R1 lah misalkan ya. Jadi kalau kita bisa tentukan besarnya R1 berapa, ya tentunya bisa ya. Kenapa nggak bisa, orang itu diameternya tahu ya. Berarti kita bisa hitung tegangan torsi di titik 1 ya, atau di serat 1. Nilainya adalah sebesar berapapun daya torsinya dikali nilai jari-jarinya atau R1 dibagi dengan IP. Gitu ya. Kalau kita mau menghitung tegangannya di serat yang lain, misalkan di sini, ya di luarnya lagi deh agak lebih jauh dari yang R1. Berarti sebutnya R2 misalkan ya, jari-jarinya. Maka tegangan di serat yang kedua itu T kali R2 dibagi IP dan seterusnya. Paham ya? Jadi nilai R-nya ini senantiasa berubah dari pusat lingkaran sampai nanti keluar sampai yang terjauhnya, yaitu sebesar jari-jari lingkarannya sendiri ya. Jadi kalau kita mau hitung terakhir ya, saya mau hitungnya di sini nih, benar-benar di luarnya, ya di outer surface-nya dari penampang lingkaran ini, ya berarti jari-jari yang saya ukur adalah ini kan, R3 misalkan ya, sehingga tegangan torsi di outer surface-nya nilainya berapa? T kali R3 dibagi IP. Ya, nilai IP-nya selalu sama. Nilai T-nya juga selalu konstan, nilai R-nya yang berubah-ubah. Ya. Semakin besar nilai R-nya, tegangan makin gede. Gitu ya. Artinya apa? Semakin jauh layernya kita hitung menjauhi titik lingkarannya, tegangannya semakin besar. Ya. Jadi tegangan paling kecil nilainya kalau lihat dari ciri-ciri begini, ya, tegangan yang biru ini lebih kecil daripada tegangan yang di R2, lebih kecil juga daripada yang luarnya. Yang paling besar yang luar kan, karena R-nya paling gede, R3 tuh ya. Yang ini lebih kecil, yang ini lebih kecil lagi dari yang paling luar, gitu ya. Tegangannya akan sama dengan 0 kalau posisinya di mana? Di pusat lingkaran ya. Nggak punya R, ya R-nya 0 ya. Kalau di sini R-nya 0, kalau di sini tegangannya ya adalah kecil, makin ke sini makin besar, makin ke sini makin besar, sampai yang di kulit permukaan itu paling besar. Ya. Jadi kalau kita ilustrasikan besar kecilnya itu, variasinya adalah apa? Linear ya, karena R-nya pangkat 1 tuh. Ya, perbedaan nilai R-nya ini hanya mengandung polinomial pangkat 1 ya, sehingga distribusinya tegangannya itu saya bisa nyatakan ya, di kulit terluarnya itu paling besar, makin ke pusat lingkaran dia makin kecil, gitu ya. Nah, gitu ya. Kira-kira kalau saya gambarin variasi distribusi tegangannya, saya wakilkan dengan satu buah garis ya, dengan satu buah diagram ini. Ya, jadi di sini 0. Makin menjauhi dia makin besar sampai akhirnya dia membesar banget itu di puncaknya sini, apa, di kulit luarnya. Mirip kayak tegangan lentur ya.
semakin jauh dia dari pusat berat, kalau tegangan lentur semakin jauh dari sumbu netral, tegangannya semakin besar. Torsi begini variasinya, ya. Jadi yang paling menderita tuh kulitnya. Artinya kalau akibat torsi, begitu tegangan torsinya melebihi batas si materialnya, maka yang pertama kali akan retak atau terkelupas lah mungkin bahasa gampangnya ya. Kalau ini kalian bayangin seperti kulit kayu yang luarnya dulu tuh, luarnya retak dulu, nanti makin ke dalam, makin ke dalam, makin ke dalam. Ya, karena tegangannya luarnya besar, makin ke dalam, makin kecil. Begitu ya. Itu mengenai tegangan torsi. Coba ya kita hitung ya. Dari contoh yang kita sudah barusan hitung ini, ya, dari contoh batang 5 meter ini, ya, ada gaya dalam torsi yang nilainya variasinya seperti di gambar itu. Coba kita hitung deh berapa sih tegangan torsi yang terjadi, ya. Atau pertanyaannya saya buat gini nih misalkan ya. Pertanyaannya saya tulis di mana ya? Saya tulis ulang ya. Ulangnya. Jadi dari balok yang tadi 2 meter, 2 meter, 1 meter. A, B, C, D. Ini dari soal yang sama ini, tentukan atau hitung dan gambar gitu ya, distribusi tegangan torsi pada penampang di daerah B ke C gitu ya. Pertanyaan pertama. Ya, nanti pertanyaan keduanya muncul lagi. Tentukan besar tegangan torsi maksimum di balok tersebut ya. Biasa nih pertanyaan saya cirinya begini. Tegangan maksimum pada balok tersebut ya, berarti dari ujung A sampai D tegangan torsinya paling besar. Ya, dengan kondisinya penampangnya saya belum kasih kan. Ini sekarang saya mau kasih bentuk penampangnya ya. Bentuk penampangnya itu bulat dengan diameternya apa ya? Penampangnya bulat, diameternya saya bikin berapa? 5 meter ya, 20 cm deh misalkan ya, 20 cm ya. Tentukan, hitung dan gambar distribusi tegangan torsinya pada penampang di daerah B sampai C. Ya, tadi kita lihat daerah B sampai C gaya dalamnya kayak apa. Lalu di pertanyaan yang kedua, berapa sih besar tegangan torsi maksimum pada baloknya? Ya. Penampangnya bulat, dari ujung A sampai D sama aja begini aja terus. Ya. Coba kita hitung pertanyaan nomor 1 dulu deh, habis itu ke nomor 2 ya. Gaya dalamnya ini saya tulis ulang aja. Gaya dalamnya begini bentuknya, nanti yang ini negatif, yang ini positif. 10, ini 30 ya. Nah, karena pertanyaannya yang nomor 1 itu adalah gaya dalam pada daerah B sampai C. Nah, pada daerah B sampai C ini tegangannya konstan, gaya dalamnya konstan tuh ya, sebesar 30 aja terus gitu ya. Jadi mau di sini dimanapun ya, di sepanjang B sampai C gaya dalamnya sama, sehingga tegangannya juga akan distribusinya sama karena penampangnya bentuknya ya sama juga gitu ya. IP-nya kan sama ya. Jadi kita hitung untuk pertanyaan yang pertama ya, pada daerah BC ya, daerah BC gaya dalamnya berapa kita baca. Gaya dalamnya berapa nih? Oh, ternyata gaya dalamnya 30 kN meter ya. Tanda negatifnya itu simply hanya untuk mengemphasize yang tadi ya, yang ini.
ya, yang memphasize ini. Jadi kalian tahu kalau dia negatif berarti melintirnya kemana, ya. Kalau dia positif melintirnya kemana, gitu ya. Maksudnya dari negatif dan positifnya pada diagram torsi ini, diagram torsi. Lalu untuk IP-nya, karena ini penampungannya bulat, berarti tadi rumusnya kalau mau pakai D, ya berarti Pi per 32 D pangkat 4 atau Pi kali 20 pangkat 4 dibagi 32 gitu kan. Berapa sentimeter pangkat 4? 20 pangkat 4 bagi 32 kali Pi. Pi-nya 314 ya, maksudnya ya, 20 per 7. 16 084 954,3 sekian. Susah-susah kan 16 084 954 ya, ada satu angkanya sentimeter pangkat 4 ya. Inersia satuannya pangkat 4 nih Pak ya, dimensi panjang pangkat 4. Kalau ini sentimeter ya saya tulisnya sentimeter ya. IP-nya tahu ya, gaya dalam torsinya tahu, berarti tegangannya ya kita bisa tentukan untuk penampang bulat ini ya. Tadi kita sudah sempat lihat bahwa distribusinya apa sih? Linier ya, distribusinya linier ya. Di tengah-tengah lingkarannya 0 sampai dia di kulit luarnya itu paling besar. Dan apa? Variasinya linier ya. Kalau linier artinya apa sih? Ya ngitungnya kalau mau menggambarkan distribusi yang sama seperti ini, ya ngitungnya cukup titik sini ya, atau misalkan titik sini dan sini ya, artinya 2 titik aja cukup kan? Karena 2 titik bisa menciptakan satu garis lurus gitu kan kalau kata Bu Ena. Jadi cukup 2 titik aja. Kita pilih aja lah kalau kita mau menggambarkan distribusinya ya. Ambil aja tegangan di tengah-tengah sini yang nilainya udah pasti 0 ya, tegangan di pusat lingkaran udah pasti 0 sama tegangan di kulit luarnya. Ya, yang nilainya R-nya adalah sebesar 10 cm. Gitu ya. Jadi tegangan pada, saya tulisnya seperti ini ya, tau maksimum pada kulit luarnya itu nilainya adalah T kali R dibagi IP. Ya, R-nya 10 cm, IP-nya ya tadi yang 16 sekian itu 16 1.600.000-an ya. T-nya torsinya adalah 30 Nm ya. Silakan satuannya kita konsisten ini. Mau jadi satuan apa nih? Ya kalau nggak ada request pertanyaan di soalnya untuk satuan tertentu ya kalian atur sendiri aja, mau jadi kilonewton per sentimeter persegi kek, atau mau jadiin newton per milimeter silahkan ya kalau nggak ada permintaan khusus. Tapi kalau ada permintaan harus dalam satuan MPa misalkan ya silahkan diolah satuannya ya. Karena ini nggak ada permintaan khusus ya udah saya bikin aja semuanya nanti dalam satuan kilonewton dan sentimeter ya. Jadi tegangannya nanti kilonewton per sentimeter persegi gitu ya. Di sini saya tulis torsinya 30. Tapi karena ini kilonewton meter, supaya dia jadi kilonewton sentimeter saya kali 100. Ya ini konversi dari kmm ke kmcm. Lalu nilai R-nya karena pada kulit luarnya berarti R-nya 10 cm. IP-nya yang dihitung harus tadi 16 08 4954 berapa nih? 495,4 ya. Nah ini. Berarti tegangan terbesarnya yang terjadi pada kulit luarnya berapa? Besar 0,002 kilonewton per sentimeter persegi ya. Ini tegangan yang terjadi pada kulit luarnya ya. Angkanya kecil karena satuannya kilonewton per sentimeter persegi. Kalau mungkin jadi newton per sentimeter persegi ya kira-kira jadi 2 newton per sentimeter persegi kira-kira gitu ya. Nah ini kalau mau jadi newton tampilannya jadi 2 newton per sentimeter persegi ya. Nah dari satu hitungan ini kita langsung bisa menggambarkan distribusi tegangannya ya. Distribusi tegangannya yang terjadi ya gimana? Oh ya distribusinya gampang nih, linear sih gitu ya. Nah, jadi di tengahnya 0 ya, di kulit paling luarnya nilainya 2 newton per sentimeter persegi atau 0,002.
tegangan torsinya, di mana nilai puncaknya ini ya, yang ini sama aja, itu adalah 0,002 kN per cm persegi ya. Gitu cara menjawabnya ya. Jadi distribusi tegangan torsinya seperti gambar itu ya, dengan nilai perhitungan yang mendukung gambar ini adalah hitungan ini ya. Di sini 0, nggak usah kita hitung ya. Yang di sininya 0, atau ya, kita tinggal tarik garis lurus aja. Salah kok. Hah? Salah. Oh, bersih bro. 15.708. Berarti 15.708. Dalam masa pakai koma deh, biar cepet. Jadi berapa nih harusnya? Sembilan. 1,9 kN per cm square ya. Jadi di sini komanya sama dengan 1,9 kN per cm. Nah begitu koreksinya ya. Udah ya, hitungnya rumusnya singkat sekali kayak hitung MC over I aja. Persis ininya apa polanya. Ini yang pertanyaan pertama ya. Nah pertanyaan kedua, memahami pertanyaannya adalah kalian diminta menentukan semaksimum-maksimumnya yang terjadi pada balok itu berapa dari ujung A sampai D. Artinya kalian mesti periksa beberapa nilai variasi gaya dalam gitu ya. Karena ini gaya dalamnya ada yang minus 30, ada yang plus 10 nih. Ada yang nilainya lebih kecil dan lebih besar. Ya enggak nilainya konstan semua, even ada yang 0 kan ya. Jadi kalian mesti periksa untuk pertanyaan kedua beberapa posisi gaya dalam gitu ya. Apa beberapa kondisi nilai gaya dalam. Ya, jadi kalau untuk yang dari daerah A sampai B udah tahu ya, kalau nilai gaya dalam T-nya 0 ya berarti tegangannya 0. Ya, sepanjang A dan B nilai tegangannya yang paling besar nih pasti 0. Sepanjang B sampai C nilai tegangan terbesarnya ya ini tadi barusan kita hitung, kebetulan hitung. Ya 1,9. Nah, kita coba buktiin di daerah C sampai D ada nilai yang mungkin lebih besar nggak dari 1,9. Ya, logikanya sih nggak ada ya. Karena kalian tahu kalau TR per IP, kalau T-nya gede ya makin gede, kalau T-nya paling kecil ya paling kecil ya. Tapi ceritanya kita mau periksa ya. Ceritanya kan kita baru belajar. Kita periksa ya, kita cek untuk yang daerah CD ya. Daerah CD itu tegangan torsinya adalah 10 kN, sehingga tegangan torsi maksimumnya di daerah CD kita bisa hitung TR per IP nya sama dengan 10 kali 100 konversi ya ke kilonewton cm. R nya sama-sama 10, IP nya 15708. Yang sudah pasti nilainya nggak akan lebih besar dari 1,9 ya. Harusnya nilainya jadi berapa tuh ya? Sepertiganya dari 1,9 tuh 0,6 sekian lah gitu kira-kira. Kilonewton per centimeter ya. Jadi dengan pemeriksaan di nilai gaya dalam yang lain yang di sini kita dapat tegangan paling maksimumnya di bagian C sampai D itu hanya 0,6 nya. Sehingga kita bisa simpulkan untuk pertanyaan nomor 2, berapa besar tegangan torsi maksimum yang terjadi pada balok? Jawabannya adalah berapa? Tegangan torsi maksimumnya pada balok sebesar 1,9 kN pada daerah AB. Daerah BC gitu ya. Jadi untuk yang nomor 2 kesimpulannya adalah tegangan torsi maksimumnya yang terjadi pada balok kita sudah buktikan atau kita sudah hitung periksa untuk beberapa nilai gaya dalam yang berbeda. Yang paling gede udah yang ini, nggak ada lagi yang lebih gede karena yang ini nilainya justru jauh lebih kecil ya. Tapi sebenarnya kalau kalian ngerti nggak perlu hitung ini juga paham ya, karena kan TR per P nya makin gede ya makin maksimum ya. Kecuali ada kecualinya. Kalau misalkan bentuk penampangnya ini tidak semuanya konstan sama 20 cm diameternya. Nah, ini yang saya akan contohkan ya. Jadi kan bisa aja ya bentuk penampang itu kan mungkin dibikin berbeda-beda ya. Bisa beri contoh ya. Ini udah di capture udah nih ya. Udah
ikutin ya. Saya pindah ke layar baru ya. Sekarang saya akan buat kasus yang mirip sama, cuma bedanya hanya di bentuk penampangnya. Jadi sekarang saya punya bentuknya misalkan begini. Nah, jadi penampangnya itu bukan merupakan penampang konstan yang sama semua 20 cm diameternya. Saya beda-bedain atau kita beda-bedakan ya. Ya, tadi soalnya begini. Tapi sekarang yang beda adalah di penampangnya. Nah, saya sekarang kasih petunjuk penampangnya nih ya. Siapa tuh tadi yang ngantuk banget nih? Kayak aku buka cara buka siapa tuh? Lagi yang ini deh misalkan ya. Jadi ini ada 3 penampang yang berbeda untuk masing-masing bagian A, B, B, C, dan C, D ceritanya begitu ya. Jadi yang ini adalah penampang solid kejal. Ini ada penampang yang bentuknya berongga. Yang ini kejal lagi tapi kecil. Ya, diameternya saya informasi ini ceritanya yang ini untuk yang AB ya, ini AB. Ini yang AB, ini yang BC, ini yang CD, ya. Nah, yang CD ini ceritanya 5 cm. Ya, yang ini misalkan tadi berapa ya? Ya tadilah 20 cm, tapi diameter dalamnya bisa buat misalkan 15 cm. Gitu ya. Lalu yang paling kiri ini yang AB, misalkan saya bikin diameternya 30 cm. Nah, gitu ya. Jadi AB, BC, CD tersusun dari 3 bentuk penampang yang semuanya berbeda. Ya, baik dari diameternya ataupun ada yang bentuknya ada rongganya yang di bagian BC. Oke. Pertanyaannya sama, saya ulang lagi aja ya. Jadi saya nggak usah tulis. Pertanyaan yang sama, hitung dan gambar distribusi tegangan pada daerah BC, kemudian tentukan bisa tegangan torsi maksimum. Tapi kondisinya sekarang penampangnya berbeda-beda. Nah, gitu ya. Ada nggak pengaruhnya kalau penampangnya ini berbeda-beda terhadap diagram gaya dalam yang kita sudah dapat ini menurut kalian? Ada nggak? Ada efeknya nggak? Kalau kita beda-beda jadi 3 begini, terus gaya dalamnya berubah nggak menurut kalian? Berubah nggak? Enggak ya, orang dari tadi kita ngitung gaya dalam kan kita belum mikirin bentuk penampangnya kan? Karena kasusnya adalah statis tertentu ya. Jadi bentuk penampang itu nggak akan pernah berpengaruh selagi dia statis tertentu. Ingat yang kita belajar yang batang ada penggantung-penggantungnya tuh, yang penggantungnya banyak. Penggantungnya hanya akan berpengaruh diameternya atau dimensinya ketika dia menjadi statis tertentu kan. Karena kita perlu compatibility equation. Tapi kalau dia statis tertentu, mau diameternya berapa, mau ukurannya apa, udah nggak usah kita pikir, itu nggak ada hubungannya kalau statis tertentu ya, nggak ada pengaruhnya. Jadi diagram gaya dalamnya sama ya, agak ada perubahan ya, karena ini statis tertentu. Karena ini statis tertentu ya. Nah, jadi sama udah begini aja. Ini negatif, ini positif, ini 10, yang ini 30. Masih sama persis. Ya, karena statis tertentu.
Kenapa ini disebut statis tertentu? Karena dengan satu persamaan keseimbangan mana tadi? Ini ya kita bisa menyelesaikan reaksi ya. Nah ini ciri dari statis tertentu ya. Statis tertentu kan bahasa sederhana gitu ya. Dengan persamaan keseimbangan kita bisa menyelesaikan reaksinya gitu ya. Itu statis tertentu. Kalau tak tentu artinya persamaan keseimbangan aja nggak cukup. Kita perlu persamaan lain. Contohnya compatibility tadi ya. Jadi gaya dalamnya sama. Jadi untuk yang di daerah B sampai C, untuk pertanyaan yang pertama, ya tegangan torsinya ya sama 30 tadi. Ya. 30 tadi ya. Negatif positifnya ingat ya hanya untuk mengemphasize tadi arah pelintirannya kemana. Ya. Tapi dalam perhitungan nilai tegangan nggak perlu kita incorporate nggak apa-apa. Ya. Jadi hanya untuk menjelaskan arah putaran torsinya. Oke ya, ini tegangan torsinya atau gaya dalam torsinya adalah 30 km yang untuk GC. Nah sekarang agak sedikit rumit nih, karena nilai IP-nya jadi berapa? Ya, kalau tadi 15,708 kalau solid 20 cm, sekarang ada lubangnya nih, ya. Jadi nampaknya bulat berongga. Nah, gimana ngitung IP-nya? Untuk pertanyaan yang ini, IP-nya kita bisa ngitungnya gimana mendekatinya? Ya kita ngitung seperti ya, luar kurangi dalam lah gitu ya kira-kira ya. Diameter luar saya kurangi dengan polarnya diameter yang dalam. Nah gitu kan panahnya dalam ya. Nah gitu. Diameter luarnya berapa? 20 cm ya. Diameter dalamnya 15 cm. Jadi ini isinya menjadi Pi per 32 kali 20 pangkat 4 dikurangin Pi per 32 kali 15 pangkat 4 nih kan. Jadi berapa nih Hans? Diameter dalam bisa aku dikurangi itu aja. Pangkat 4 kurang. Boleh Pi per 32 nya keluarin gitu ya. Tapi jadi D0 pangkat 4 dikurangi D1 pangkat 4 dalam satu kurung. Boleh aja. Bebas kan? Ya maksudnya kan mau ditulis begini boleh nggak? Ya boleh. Nah ini yang kurangi dulu ya. Yang jadi salah kuranginya adalah 20 kurangi 15 pangkat 4 nya di sini, nah itu salah ya. Harusnya 20 pangkat 4 kurangi 15 pangkat 10.700 10.700 dan adalah ya komanya nanti kalau buat ujian aja dilengkapi. Sekarang biar cepat aja. Nah itu IP-nya sekarang tadinya 15 ribuan ya sekarang jadi 10 ribuan kira-kira gitu ya. Ya tentunya berkurang atau apa luas penampangnya menjadi hilang sebulatan tengah itu gitu ya. Jadi tegangannya yang kita bisa hitung sekarang tegangan maksimum di kulit luarnya ini berapa sih? Sini ya, di kulit luarnya tuh berapa ya? Di sini nih ya, di kulit luar ini berapa nih? Nah, gitu ya, di kulit luarnya berapa sih tegangan maksimumnya? Nanti nilainya adalah T kali R dibagi IP. T-nya adalah 30, kalau saya jadi cm, saya kali 100. Nah, nilai R-nya berapa? Ya, nilai R-nya tetap hitungnya dari pusat lingkaran ke sisi luarnya ini berapa? Itu berapa? Tetap 10 cm ya. Yang berbeda adalah nilai polaritasnya. Itu sekarang jadi 10.738. Sehingga tegangannya ya tentunya akan membesar nih ya. Kalau kita reference ke hitungan sebelumnya karena IP-nya mengecil sih. Membesar jadi berapa nih? 3, atau 2, berapa? Maksudnya mungkin 3,1 kali mungkin ya. Sekitar 1,5 kalinya mengecilnya soalnya. Benar. Nilai IP-nya tadi 15.000 jadi 10.000. Nah, 2,8 ya. Centimeter pangkat ya. Itu adalah nilai tegangan maksimum yang terjadi di bagian yang saya stabilo ini. Nah, distribusinya gimana kalau bentuknya ada lubangnya? Ya tentunya yang ada lubangnya ini, yang bagian lubang ini nggak ada tegangan ya. Ini kan angin kan, udara aja nih. Nggak ada materialnya. Jadi yang akan ada tegangan hanya bagian cincin ini aja nih, gitu ya. Sehingga supaya kita bisa menggambarkan
Ya mungkin bolehlah kita hitung ya tegangan di sini di bagian yang dalam sini nih. Nah ini ya, tegangannya berapa sih? Nah kalau pengen tahu tuh ya di bagian yang saya stabilo biru kuda itu berapa? Saya sebutnya mungkin namanya T apa ya, T1 lah ya. Ya tegangan di sini berapa nih? Kan? Ini nilainya adalah T kali R dibagi IP. P-nya masih sama. Sekarang nilai R-nya jadi berapa nih, Ces? Kalau gitu. Dari pusat lingkaran sampai ke yang saya stabilo nih, yang kulit dalamnya, yang cincin dalamnya berapa? 7,5 ya. 7,5 ya dibagi 10,738 sehingga dapatnya berapa? Kalau kita pengen tahu angkanya berapa sih tegangan di situ ya? 2,1 2, berapa nih? 2,1 kiloliter per cm. Ya sehingga distribusi tegangannya untuk kondisi yang penampang BC menjadi demikian. Distribusi tegangannya saya gambar demikian ya. Nah ini ya, jadi yang ada tegangannya hanya di bagian yang ada material aja tuh ya. Kalau ditulis angkanya, yang ini adalah yang Taumaxnya tadi yang 2,8 ya, yang bagian dalam ini adalah yang 2,1 yang satu ini gitu ya. Ini juga sama ya, ini Tau 1, ini Taumax gitu ya. Jadi untuk penampang yang bentuknya seperti pipa itu yang bulat berongga, tegangannya yang bisa terhitung adalah hanya pada bagian yang ada materialnya. Yang di sini nggak ada tegangannya, kosong. Ya. Begitu ya untuk yang bagian B sampai C ya. Nah sebelum saya jawab yang pertanyaan kedua nih ya, saya coba mau pancing ke kalian. Jadi dari perbedaan antara hitungan hasil hitungan yang ini yang sekarang ya untuk daerah BC yang nilainya 2,8 dibandingkan dengan yang kita hitung sebelumnya yang penampangnya tadi bulat, kejal, solid ya, tegangannya 1,9. Kalau kalian sebagai engineer kalian lebih prefer yang mana? Yang bentuknya kejal, solid ya, ini solid nih, kejal itu solid ya. Ada material semua, tegangan maksimumnya sekian, atau yang bentuknya seperti pipa begini dengan nilai ya lebih besar 2,8 tapi materialnya hanya segini. Pilih yang mana? Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Cuma saya pengen tanya, menurut kalian lebih prefer yang penampangnya begini aja atau yang sebelumnya? Dengan masing-masing konsekuensi nilai tegangannya kita udah lihat ya. Yang ini segini, yang tadi sebelumnya segini. Pilih yang mana? Kalau sebagai engineer mau pilih yang mana? Case. Tergantung case. Tergantung case apa coba? Dijelasin lebih lanjut gimana? Case-nya apa? Kalau apa? Gimana? Kalau case-nya apa? Hasilnya apa? Coba contoh case-nya gimana? Kalau misalnya ada case-nya lebih membutuhkan pakaian bolong, ya pakaian bolong aja. Kalau misalkan case-nya butuh pakaian solid, pakaian solid. Itu pakaian solid gitu ya. Gitu ya. Mungkin ini ya Pak, cara pancingannya ini. Kita bisa melihatnya konteksnya kan ujung-ujungnya biaya ya. Kalau kita sebagai engineer menghasilkan suatu rancangan kan ujungnya yang bayar siapa nih, dengan biaya berapa kan gitu ya. Kalau kalian lihat dengan penampangnya begini ya, ini bolong nih, artinya kan jumlah materialnya sedikit. Artinya kalau jumlah material sedikit, tentunya biaya untuk menghasilkan material yang jumlahnya sedikit pasti lebih sedikit kan dibandingkan yang dia harus membuat satu bentuk penampang bulat solid, benar-benar ini isinya material semua nih, mau bayangin ini mungkin metal ataupun kayu ataupun apapun itu ya.
dengan perbandingan nilai tegangannya 1,9 dibanding 2,8 itu naiknya berapa? Sekitar berapa persennya kan udah bayangkan, nggak nyampe 100% ya kan, atau nggak nyampe 2 kali lipatnya kan, hanya mungkin 1,5 kali lipatnya. Tapi dengan pengurangan biaya yang untuk menghasilkan material ini yang mungkin bisa lebih di bawah yang mungkin bisa lebih dari 200% barangkali. Luasannya ini dibandingkan yang ini kan jauh banget ya. Coba kita bandingin, ini luasannya berapa sih? 1/4 pi per 4 apa luasan kan menjadi 4 seperti yang bilang 1/4 pi kuadrat itu berapa nih? 1/4 kali pi kali 20 pangkat 2 ya. Kalian bandingkan dengan luasannya yang ini ya, yang nilainya 1/4 pi kali do kuadrat di kuadrat ya. Bayangan saya sih mungkin ya pengurangan luasannya jauh lebih menguntungkan daripada tingkatnya cuma 1,5 ya, mending pilih yang begini ya, bisa jadi kan. Nah itu hal-hal yang mesti kalian timbangkan kalau dalam merancang kan begitu ya. Nggak ada yang memaksakan kalian harus pakainya yang bolong atau yang nggak bolong, ya justru kalian yang menentukan kan gitu ya. Tapi kan cara kalian menimbang-nimbangnya kan dari situ. Tegangannya naiknya 1,5 kali lipat, tapi volume materialnya saya bisa kurangin jauh lebih besar dari 1,5 kali lipat misalkan. Ya tentunya bisa ada benefit di situ. Ya lebih less material dengan nilai tegangan yang mungkin nilainya jangan-jangan 2,8 tuh even masih di bawahnya tegangan batasnya misalkan ya, tegangan batasnya 3 gitu. Berani dong ya kita pakai dia dengan ada benefit materialnya jauh lebih berkurang gitu kan, jauh lebih sedikit. Kan di situ kan poin-poin plusnya kan begitu. Kalau kita sebagai desainer atau sebagai engineer kan begitu ya. Oke ya, kita lanjut pertanyaan kedua. Berapa tegangan torsi paling besar yang terjadi di balok? Berarti kita mesti cek kayak tadi nih. Yang bagian AB bolehlah kita nggak cek karena nggak ada gaya dalamnya. Ya, mau bentuk penampangnya sebulat segede apa ya nggak ngaruh nih karena gaya dalamnya nggak ada. Tapi yang daerah CD sekarang bisa jadi dia menentukan. Ya, karena apa? Penampangnya kecil sekali. Ya, kalau penampangnya kecil berarti kan IP-nya kecil ya. Kalau IP-nya kecil, pembaginya kecil, maka tegangannya bisa naik. Dia bisa melonjak. Coba kita buktikan aja ya. Apakah tegangan maksimumnya masih ditentukan oleh nilai 2,8 atau enggak gitu ya. Kita cek untuk daerah yang CD. Untuk daerah yang CD, IP-nya berapa sih kalau penampang ini? Pi per 32 kali 5 cm pangkat 4 berapa nih? Bayangan saya sih kecil sekali tuh ya. Iya, dibandingkan yang 10.738 mungkin bisa puluhan kali lipat atau belasan kali lipat. 61,4 jauh sekali ya. Berapa kali lipat itu? Ratusan kali lipat kayaknya ya. Sehingga tegangan maksimumnya yang terjadi pada penampang ini ya, tegangan maksimum di sini ya, bagian yang saya stabilo itu ya, berarti ditentukan oleh TR dibagi IP yaitu 10 ya, nilai gaya dalamnya. Saya kali 100 saya konversi jadi cm, kilonewton cm. Jari-jarinya berapa? 5 cm ya? Apa? 2,5 cm ya? 2,5 cm doang nih. Kali 2,5 dibagi IP-nya 61,4. Dapat hasilnya berapa? 40,72. Nah itu dia 40,72. Nah, udah 7 aja deh ya, biar cepat ya. 40,7 kilonewton per centimeter persegi. Hampir 20 kali lipat ya, gitu ya. Berarti untuk kasus yang ini kesimpulannya adalah tegangan torsi maksimumnya yang terjadi pada balok ini sekarang bukan lagi ditentukan oleh yang ini ya. Ternyata justru dengan nilai gaya dalamnya kecil, tapi karena penampangnya kekecilan gitu ya mungkin bahasanya, karena ini penampangnya ukurannya kekecilan, jadi tegangannya spike-nya hampir terlalu over gitu ya, 20 kali lipatnya hampir ya, jadi 40,7 ini adalah tegangan maksimum yang terjadi pada balok. Gitu ya. Yang pertanyaan nomor 2, jawabannya kesimpulannya adalah tegangan maksimumnya. Nomor 2, tegangan torsi maksimum itu sebesar 40,7 pada daerah
CD, gitu ya. So yang tekan sekarang yang CD untuk jawaban yang nomor 2, bukan lagi yang daerah BC-nya, gitu ya. Kalau nanti materialnya hanya punya limit tertentu, nilainya melampaui, ya berarti apa? Ya kalian bisa simpulkan lah ya. Berarti pengaruhnya apa? Dampaknya apa? Nah, supaya tegangannya bisa jadi lebih kecil dari 40,7 yang bisa dilakukan apa? Ya ini yang gedein lah ya. Mungkin jangan 5 cm, 10 cm kek atau berapa gitu ya, supaya tidak terlalu melonjak sedrastis ini. Gitu ya mengenai tegangan torsi. Ada yang bertanya nggak? Sebenarnya ada satu formulasi lagi yang mesti kalian pelajari untuk menghitung berapa besar sudut ketika dia terpuntir itu ada. Tapi nanti lain kali saya aja kalau itu dikit doang. Ini dulu aja fokusnya ke ini. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada ya. Oke ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan pertama gaya dalamnya variasinya seperti apa. Lalu lihat penampangnya ya. Penampangnya kalau tidak seragam semua ya mesti kalian lihat tuh, ada yang nilainya akan mempengaruhi nilai tegangan karena IP-nya bisa berbeda-beda ya, IP-nya bisa bedanya jauh drastis ya, 61 dibandingkan 10.000 200 kali lipatnya di sini gitu ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyain lagi mungkin kita lanjut hari Senin ya. Tanggal merah lagi tuh hari apa ya? 2 tahun berapa? 29. Berarti 30 Jumat oke? 30 Jumat. Hilang lagi dong. Pindah lagi dong. Pindah lagi ya? Selasa. Iya deh, ya udah paling nanti itu lagi paling. Terus tanggal 6 juga. Kan belum ada apa lagi? Belum ada Jumat. Bukan. Apa? Hari raya. Oh, itu. Wah, Terus 9-nya juga masih libur hari Senin. karena bersama. Cuti bersama. Oh, 6 itu Jumat ya. 9-nya Senin. Semua Senin ya. Jumat ya. Tinggal berapa pertemuan ya. Kalau tahu paling Ya itu seminggu sebelum tanggal 20. Ya berarti kita bisa seminggu nanti ada mesti 3 kali tuh kali. Ya. minggu terakhir aja. Iya terserah. Tapi kalau minggu terakhir itu nanti tugasnya ragu. Jedanya. Iya, nanti nggak perlu berat. Iya. Mungkin minggu depan kita boleh mulai sisipin satu tuh. Senin sama apa ya? Enaknya. Kamis lagi gitu ya mungkin ya. Senin, Kamis, Jumat ya. Nanti minggu depan lagi Kamis Jumat hilang. iya, Jumat. Iya, yang Kamis hilang. Iya. Nanti Senin Selasa. Iya, atau begitu lagi Senin Selasa ya. Ya nanti tolong diatur deh si itu mana listrikanya itu. Nanti kasih tahu ya karena banyak tanggal yang akan hilang 3 ya. 30, 6, 9. 30. Jadi minimal harus ganti 3 kali. Oke. Lu nggak lihat punya pizza. Udah gitu dulu ya ini ya. Thank you. Luar juga satu gapeng itu bentuknya. Jauh banget gapeng. Ya udah lah.